kali. Apa tuh? Maaf, Sat, izin merekam. Jadi buat teman-teman yang ya, nanti biasanya kami upload di YouTube, jadi teman-teman nggak ketinggalan. Oh gitu. Iya. Silakan. Baiklah. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam apa namanya mata kuliah yang saya akan sampaikan ini namanya adalah statistika pendidikan ya. Ya. Statistika pendidikan ya. Di dalam apa namanya lingkup yang pertama materi kita adalah tentang lingkup statistika institusi dan Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan dulu sedikit gambaran umum tentang statistika ya. Nah, di dalam statistika dalam ilmu statistik ya. Jadi kalau statistik yang begitu ini ya kegiatan apa namanya itu angka-angkanya ya. Jadi kalau bicara statistik berarti kita berbicara angka-angka tampilan angka. Nah kalau statistika itu kita berbicara ilmunya, ya, ilmu statistika. Nah di dalam ilmu statistik ini yang diinginkan adalah angka-angka ya atau data ya, data yang berbentuk baik berbentuk grafik, tabel segala macam ya. Jadi itu adalah statistiknya ya, statistik. Kalau kita berbicara statistik berarti gambar umum dari statistik. Nah, yang akan ditampilkan atau yang diinginkan adalah data. Data itu adalah kejadian ya, atau yang lalu ya, itu kalau kejadian yang lalu. Nah, jadi kalau sudah terjadi, nah, itu berarti sudah jadi data. Jadi kita dokumentasikan dalam bentuk nah kalau statistik dalam bentuk biasanya banyak kan bentuk angka. Jadi itu namanya data ya. Itu sudah terjadi ya. Kalau belum terjadi belum jadi data. Ya kalau sudah terjadi nah itu jadi data. Nah, data yang berbentuk angka tadi ya itulah namanya nanti kita berikan nanti dalam bentuk statistik ya. Nah statistik memberikan satu gambaran ya, gambaran tadi. Sekarang kita lihat kita satu-satu dulu. Silakan di layarnya. Masih yang PowerPoint, Sat. Oh ya, oke lah. Makanya ya, sudah ganti ya. Iya, Sat. Ya, oke. Jadi nah, sekarang kita lihat apa pengertian dari pertama tentang data ya. Saya sudah jelaskan tadi data
sesuatu yang diketahui atau dianggap data seperti sesuatu. Artinya dapat menggambarkan tentang suatu keadaan atau persoalan. Ya. Umumnya berkaitan dengan tempat dan waktu. Jadi kalau data itu ada tempat dan waktu. Jadi kalau kita bicara soal data, jadi misalnya kalau kita ada nilai, data nilai Anda gitu ya, data nilai semester yang lalu ya. Nah, berarti Anda sudah ada nilainya gitu ya. Jadi nilai misalnya dapat A gitu ya. Itu pada semester lalu. Jadi tempatnya di mana, berarti nilai ujian itu di ID misalnya, tempatnya kan di ID. Kemudian waktunya kapan? Semester yang lalu. Jadi ada data. Nah, data seperti itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Ya. Jadi, nah kalau misalnya, jadi kalau kita ada sesuatu data, kita mesti tahu data apa ini berkaitan dengan apa, ya. Jadi tidak, misalnya ada angka 1000, misalnya, angka apa 1000 itu, ya. Jadi mesti ini kalau itu tidak. Kalau angka begitu saja belum menunjukkan data ya, data yang ini. Tapi kalau sudah ada berkaitan dengan tempat dan waktu, ya, nah, berarti sudah ada data. Jadi sesuatu yang dianggap, ada pergantian dianggap juga merupakan data, ya, walaupun data seperti itu belum tentu benar ya. Yang maksudnya kenapa seperti itu? Karena mungkin ada sesuatu yang perlu diuji gitu kebenarannya. Ya, karena kita menganggap pertama ini karena kita berbicara tentang statistik, ya mungkin berbicara terlalu ini terlalu lengkap ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi suatu data yang dikatakan baik, ya, suatu data yang dikatakan baik harus objektif, ya. Jadi harus objektif. Kemudian harus representatif, mewakili. Ya. Kesalahan sampling kecil, tepat waktu, relevan. Nah, sekarang kita lihat satu yang dikatakan objektif itu yang gimana ya. Jadi suatu data harus diungkapkan sebagai mana adanya gitu ya, objektif gitu ya. Jadi tidak boleh mengada-ada gitu ya. Jadi harus dijelaskan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi bukan istilahnya mengada-ada ya. Jadi harus objektif sesuai dengan apa yang. Kemudian representatif, mewakili gitu, mewakili. Artinya data yang kan disampaikan betul-betul menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya tadi ya. Jadi bukan. Kemudian kesalahan tentunya kecil. Nah ini juga mesti kita ya. Jadi dalam mengambil satu data ya, pasti ada kesalahan ya. Bisa terjadi kesalahan ya. Misalnya ya, contohnya ya, kalau kita mengambil ukuran mengukur sesuatu 1 meter ya. Kalau kita mengukur sesuatu 1 meter, kan belum tentu kita bisa tepat persis 100 cm ya. Mungkin 199,sekian mili gitu ya. Nah, itu atau ke 100 lebih sekian mili gitu ya. Milimeter misalnya. Jadi kita tidak bisa sulit menemukan persis 100 ya. Nah, itu namanya. Nah, kita usahakan sekecil mungkin kesalahannya. Nah, bagaimana sekecil itu mungkin kesalahannya ya kita gunakan alat ukur ini yang bagus
ya, cara mengukurnya yang bagus, jadi kan nanti itu tergantung orang alatnya dan ukurannya gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi mengurangi kesalahan ya, atau memperkecil kesalahan dalam kita mengambil data itu. Kemungkinan kita salah gitu ya. Kemudian harus tepat waktu. Ini up-to-date datanya ya. Jadi tidak boleh data yang misalnya tadi di tahun lalu Anda dapat ada misalnya ya, pada ujian yang pertama Anda dapat D ya, samping D gitu. Ternyata Anda tidak melakukan memperbaiki jadi A, itu kan jadi D-nya itu tidak up-to-date lagi, yang up-to-date kan A ya. Nah, itu harus selalu di up-to-date. Jadi harus yang tepat waktu, jadi jangan sampai ada itu ada perubahan tidak cepat dilakukan perubahan. Ya. Jadi, kemudian harus relevan. Ya. Data itu mesti relevan dengan apa yang diberikan atau yang diambil. Jadi kalau kita mengambil data tentang misalnya tentang pembelajaran, misalnya tentang pembelajaran, ya kita mesti kaitkan dengan misalnya misalnya pembelajaran di kelas kelas satu. Nah, jadi mesti kita ada relevansinya dengan data. Atau misalnya contohnya gini, ya, yang paling gampang begini contohnya. Jadi kalau kita mengambil sampel apa namanya itu sampel untuk wilayah Kota Gede misalnya sebagai tinggal Kota Gede. Nah, data yang diambil harus di daerah Kota Gede. Jadi jangan diambil dari Jakarta misalnya. Jadi nggak relevan dengan data tersebut. Nah, jadi pengambil datanya itu harus relevan dengan apa yang data yang kita perlukan. Jadi jangan mengambil data jangan mengambil kelas. Maaf Sat, suaranya nggak masuk nih, hilang. Oke lah, Sat. Teman-teman gimana? Sama nggak? Ya suaranya hilang nih. Masuk Ustaz. Antum maaf Sat, antum pakai ada sesuatu yang di headset atau enggak Sat? Di lubang buat karena suara Kita ganti dulu ya. ya. Handphonenya sudah ada banyak ini.
Taruh. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi sebagian ini aja ya teori. Oke. Kita berbicara garis besar dulu ya tentang materi yang akan kita ini kan ya. Ya secara umum sebetulnya kita nanti banyak berbicara tentang angka ya. Berbicara banyak tentang angka ya. Jadi secara umum data nanti kita lihat adalah ada dua macam data yang ini kan. Yang pertama adalah data kualitatif, data yang berbentuk bukan angka ya. Kemudian data kuantitatif, ya data yang berbentuk angka ya. Oh tadi saya tadi yang di atas sudah saya jelaskan ya. Jadi data kualitatif yang tidak berbentuk angka, ya biasanya kan mungkin sudah pada tahu ya. Jadi misalnya ada daftar nama siswa ya, nama-namanya gitu ya, nama-nama murid ya, atau nama daftar mahasiswa itu kan nama-namanya itu namanya berbentuk bukan angka ya, berbentuk kualitatif. Nah, atau nanti kalau di dalam kuesioner misalnya ya. Nah, itu bentuk jawabannya misalnya tidak setuju, dan setuju. Nah, itu datanya nanti bisa dikuantitatifkan ya. Jadi jawaban kualitatif tadi misalnya setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju, ya, sangat apa. Nah, itu adalah berbentuk kualitatif ya. Nah, di dalam statistik itu bisa dikuantitatifkan ya. Jadi jawaban tadi dikuantitatifkan, namanya dikuantitatifkan. Nah, menjadi misalnya tidak setuju itu 1 gitu ya. Sangat tidak setuju 1, setuju 2 ya. Ragu-ragu 3 ya. Setuju 4, sangat setuju 5. Jadi angka-angka itu bisa yang kualitatif tadi bisa dikuantitatifkan ya. Makanya nanti di dalam ilmu di dalam mengumpulkan data usahakan ya yang dalam membuat kuesioner ya, kalau misalnya Anda melakukan penelitian di sekolah gitu ya. Jadi usahakan datanya yang pertanyaan-pertanyaan yang tertutup ya. Jadi kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang tertutup tadi, ya kita responden sudah siap dengan jawaban ininya. Tapi kalau pertanyaan tertutup kan kita yang repot nantinya mengkuantitatifkan gitu ya. Jawabannya kita harus mengkuantitatifkan ya. Itu soal ininya ya. Jadi kira-kira ini gambarannya itu. Jadi data itu berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Nanti kita lihat di dalam berbeda cara pengolahannya gitu ya. Nah itu kalau kualitatif kan hanya mengurutkan saja ya, ya. Angka itu misalnya kalau nama diurutkan A B C D gitu ya, atau dikelompokkan misalnya ya. Nah itu kalau yang kualitatif. Tapi kalau kuantitatif ya macam-macam bisa dilakukan, bisa diurutkan, bisa dirata-rata, bisa macam-macam ya. Jadi itu kalau kuantitatif. Jadi bermacam-macam bisa dilakukannya. Ya. Kemudian kita lihat menurut sumbernya. Ya. Ini juga perlu kita ketahui nanti di dalam ininya. Ya. Ini hanya untuk ininya aja ya. Kadang-kadang kita mengetahui sumber ya, data berdasarkan sumber data yang ada yang internal dan eksternal ya. Jadi misalnya kalau data yang di sekolah, data yang ada di sekolah itu kan itu namanya data internal ya. Ada yang di luar sekolah itu yang disebut dengan data eksternal ya. Jadi
apa namanya? Kenapa dikelompokkan begini supaya nanti kita mengetahui paham ternyata data yang ada kapan mencari yang internalnya, kapan yang eksternal ya. Ini itu ya. Misalnya data tentang guru gitu ya. Ya, guru kan ada di, tapi ada misalnya tentang apa namanya itu, tentang katakanlah peraturan-peraturan tentang sekolah misalnya ya, tidak ada di sekolah, ada di dinas atau di mana gitu ya. Nah itu yang namanya eksternal. Kemudian menurut perolehannya, kita lihat menurut perolehannya sini, data itu ada yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Ya, apa yang maksud dengan data sekunder di sini? Ada data yang data primer, data yang kita kumpulkan sendiri, ya, langsung kita kumpulkan sendiri, tidak apa namanya itu bukan berdasarkan apa yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau data sekunder, data yang sudah ada di sekolah gitu ya, di sekolah misalnya. Nah itu bukan kita yang mengumpulkannya. Nah itu. Ini saya contohnya masih perusahaannya, kalau semestinya kan sekolah. Jadi data primer itu misalnya bisa saja jadi, contohnya begini ya. Kalau Anda nanya sama teman Anda gitu ya, berapa sih nilai? Ya kalau Anda tanya satu-satu teman Anda nilai ujiannya gitu ya, nanya satu-satu gitu ya, nah, nilainya berapa, itu data primer, ya kan? Itu data primer. Tapi kalau Anda ngambil data itu di sekretariat gitu ya, Anda tanyakan di sekretariat, kumpulkan datanya ini, nah itu data primer, data sekunder, ya. Walaupun nanti sama gitu ya, tapi itu bedanya di situ, ya. Jadi data sekunder dengan jadi data primer langsung kita kumpulkan sendiri, gitu ya. Jadi yang ya kadang-kadang membutuhkan apa namanya itu, kapan harus data sekunder, data primer ini mesti kita tahu. Orang nanti kalau sudah belajar statistik mesti tahu ini kapan data primer yang dibutuhkannya ya, data sekunder ya. Jadi data primer itu ya data yang benar-benar diinikan oleh apa namanya itu, dirasakan oleh responden gitu ya. Nah itu tentang responden sendiri, tanggapan responden sendiri. Itu yang kita biasanya begitu data primer. Kalau ada sekunder ya sudah ada di sekolah atau di perusahaan atau di mana ya. Pokoknya bukan yang kita, walaupun kita mengumpulkan ya, tapi bukan kita mengambil data ininya ya, bukan misalnya menanyakan nilai tadi ya, nilai Anda tulis nilainya A misalnya. Nah itu. Halo, ada suaranya kedengaran? Masih terdengar saat jelas. Oke, ya. Soalnya ada perubahan. Oke ya, jadi data sekunder, data primer. Kemudian berikutnya ada menurut waktu pengumpulannya. Ya, menurut data pengumpulannya itu pertama disebut dengan data cross section. Cross sectionnya adalah ya data yang kita kumpulkan ya. Suatu berita itu biasa menggambar keadaan, dan misalnya hasil sensus penduduk menggambarkan keadaan. Jadi apa namanya itu secara beberapa data gitu ya, beberapa data yang kita ini kan ambilkan, misalnya ada jenis kelaminnya, agama, tingkat pendidikan, sebagainya ya, umur. Nah itu namanya data yang sudah cross section. Kemudian data berkala ya, data berkala. Misalnya perkembangan, misalnya kalau yang cross section tadi, misalnya ya kalau seperti data apa namanya itu, data apa namanya itu tadi, kalau di sekolah misalnya nama muridnya ya, umurnya, segala macam itu, nah itu adalah data cross sectionnya. Kalau data berskalanya ya kan, nah itu perkembangan misalnya si A ya per semester perkembangannya bagaimana ya,
dalam per semester. Dari semester 1, 2, 3 bagaimana perkembangannya itu namanya berkala ya. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang menanyakan langsung bisa langsung ya. Kalau ada yang kurang jelas. Ini aja Sat, langsung potong gitu Sat. Ya, boleh, silakan. Baik. Kalau ada yang kurang jelas. Kemudian nanti di variabelnya nanti saya jelaskan. Ya boleh, silakan. Itu kan ada data kuantitatif dan kualitatif. Ya. Itu maksudnya kuantitatif kan berupa angka-angka gitu, Ustaz. Ya, betul. Jadi ya, gimana tuh? Bisa nggak? Maksudnya kualitatif kan tanpa angka. Kalau dipahami, bisa nggak maksudnya kuantitatif bisa jadi kualitatif, kualitatif jadi kuantitatif gitu pada data tersebut. Ya. Oke, ya. Jadi tadi kualitatif ya. Jadi kalau data kualitatif bisa nggak jadi kuantitatif, langsung sebaliknya gitu, kuantitatif jadi kualitatif. Ya, tadi saya sudah jelaskan tadi mengenai itu. Jadi misalnya tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang kualitatif tadi, misalnya tadi tidak setuju, ya, setuju, ragu-ragu, ya, setuju, ya, sangat setuju, itu kan nilainya kualitatif kan ya. Jadi kalau Anda ditanya apakah Anda misalnya apa namanya itu ada hal pertanyaan-pertanyaan yang kualitatif tadi itu ya. Jadi kalau tanya tidak setuju, setuju segala macam itu kan kualitatif. Nah, itu bisa dikuantitatifkan dengan nilai tadi. Jadi diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5 tergantung ininya kita melihatnya. Bisa sampai 9 bisa sampai 9 atau berapa ya, tergantung kita memberikan apa namanya itu skalanya. Ya, skalanya bisa sampai ada pertanyaan sampai 2, misalnya sampai 100 skala bisa saja ya. Jadi sampai pernah saya ngisi kuesioner sampai berapa skalanya gitu ya, sampai katakanlah sampai 20. Nah, itu apalagi kalau menggunakan komputer misalnya bisa lebih tinggal geser saja ya sampai levelnya ya. Nah, itu dikuantitatifkan namanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif bisa kita kuantitatifkan ya. Nah, kalau sebaliknya itu kelihatannya agak jarang ya. Kalau di data yang kuantitatif dikualitatifkan kelihatannya paling nanti dikelompokkan gitu ya, pengelompokan misalnya ya. Misalnya tadi angka yang katakanlah 100 sampai 20 lulus gitu kan. Misalnya 20 sampai apa namanya itu yang sama dengan nilai ujian kita kan. Kalau ujian Anda kan gitu. Kan dari kualitatif ke kuantitatif dikualitatifkan kan. Jadi misalnya dari nilai berapa tuh? 20 sampai 40 berapa ya? D 46 sampai 56 C. Nah, itu kan dikualitatifkan ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi bisa dikualitatifkan, bisa dikuantitatifkan tergantung nanti kebutuhan ininya, kebutuhan dalam pengumpulan datanya, pengolahan datanya ya. Ya, cukup jelas ya. Satu lagi, Ustaz. Maaf Pak, ya. Mau bertanya. Ya. Kalau kita lihat di data kuantitatif, seperti halnya ketika pengisian kuesioner sebelum kita mendapatkan nilai kan tuh biasa di UJ ya. Ya. Nah, kemudian dari 1 sampai 5 dengan keterangan yang kalau 5 itu ya sangat setuju gitu ya. Itu apakah itu memang standar aturan semakin tinggi semakin sangat setuju atau mungkin tergantung si pencari ini juga si peneliti itu mungkin angka 1 ini dimaksud sama dia dengan catatan gitu di awal angka 1 ini sangat setuju, angka 2 setuju, angka cukup setuju atau
angka 3-nya setuju gitu? Atau emang standar utamanya memang semakin tinggi semakin itu yang setuju gitu? Oh ya, biasanya lebih kalau ini kan kita menilainya biasanya begitu, lebih apa? Kalau yang tidaknya itu lebih rendah daripada iyanya gitu ya. Jadi biasanya begitu ya. Jadi di angka-angka kecil biasanya kalau tidak. Tergantung nanti kalau kita ini kan juga ya. Tapi biasanya orang apa memberikan nilai itu yang kecil itu yang tidak setuju atau tidak berkenan segala macam ya. Yang tidaknya itu ya. Kalau iyanya biasanya lebih tinggi nilainya. Coba memudahkan nanti kita dalam mengambil kesimpulan, ya mengambil suatu apa namanya kesimpulan. Angka yang gede kan nanti, nanti orang bisa saja seperti itu sebetulnya. Tapi orang bertanya-tanya, ini kok angkanya kecil kok bisa ini gitu ya. Karena orang di image orang kan angka kecil itu pasti istilahnya jelek gitu ya. Artinya kurang ini ya, rendah ya. Tapi kalau yang angkanya tinggi akan kecuali kita menjelaskan di awal nggak apa-apa. Tapi kan kebiasaan kita kan agak susah ya. Bisa saja kita mengambil orang tidak memberikan 5 tidak setuju ya bisa saja sebetulnya. Oh boleh ya. Nah, tapi itu tadi harus menjelaskan dari awal gitu ya. Karena kebiasaan kita begitu yang ini ya. Karena hanya kebiasaan saja sebetulnya ya. Jadi nggak ada masalah kita ini kan. Cuma tadi kita harus menjelaskan nanti kesimpulan. Nanti kita juga akan bingung. Wah, ini angkanya kecil ini ya. Nah, itu. Oke. Ya. Karena ini saat pernah di sosialisasi di awal tuh ketika kita masa pengenalan Mas Tama, maksudnya itu udah diinformasikan. Terkadang masih banyak yang mahasiswa salah gitu. Mereka mengisi sangat setuju malah angka 1 itu sering kali terjadi gitu. Iya, iya. Mungkin karena catatan di awalnya mungkin pada nggak ngeh gitu, nggak menyadari gitu. Jadi menganggap 1 itu kan keren kadang-kadang. Wah, saya ranking 1. Tergantung perspektifnya. Gitu sih. Oke, baik. Betul. Ya, ya. Nah, tergantung makanya kalau sudah diinikan, nah kalau ranking nanti beda lagi itunya. Ya. Nanti kalau karena dijumlahkan, karena angkanya kan dijumlahkan nanti itu ya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, ya boleh. Ini nanti ada pembahasannya nggak? Maksudnya kayak seperti kuantitatif, data kuantitatif dan kualitatif itu bisa digunakan untuk penelitian apa saja atau gimana, Ustaz? Kayak contohnya kuantitatif untuk eksperimen, kualitatif untuk sosial, apa seperti itu, Ustaz? Atau bisa juga dua-duanya gitu. Oh ya. Kalau yang ini sih nggak ada masalah ya. Secara apa namanya? Secara objeknya nggak masalah ya. Artinya bisa diterapkan di mana saja. Artinya tinggal kita nanti melihat tujuan kita ya. Tujuan kita mau melihat dari apa gitu ya. Sehingga nanti tidak ini ya. Apakah bidang sosial apa salah macam. Cuma nanti di dalam penelitian sosial itu kan apa namanya itu kayak misalnya meneliti sekolah itu kan sosial ya. Agak apa namanya itu memerlukan suatu apa istilahnya ketelitiannya, tingkat ketelitiannya perlu diinikan ya, karena apa istilahnya itu tingkat ketelitiannya mesti kita perhatikan. Maksudnya gini, orang menjawab pertanyaan tadi antara jawaban ininya kan, nah itu kan memerlukan suatu mungkin kita tanya besok, hari ini kita tanya, mungkin besok akan berbeda lagi jawabannya gitu ya. Nah itu jadi dalam penelitian sosial itu agak sedikit ini ketelitiannya itu rendah ya, tingkat ketelitian sosial itu agak, karena jawaban orang itu kan ditanya hari ini mungkin besok berbeda. Misalnya jawab setuju, nanti jawab oh sangat setuju ya. Nah itu sudah ini akan menginginkan ya. Begitu juga nanti dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu ya. Makanya di dalam penelitian sosial itu agak sedikit ini ya, memerlukan suatu apa istilahnya
instrumennya harus betul-betul bagus gitu ya, supaya nanti bisa menginikan tadi kesalahan-kesalahan tadi ya. Itu selesai. Ada lagi kira-kira? Halo? Loh, udah. Ya, udah. Maksudnya bisa nggak dipakai berdampingan gitu? Maksudnya kualitatif sama kuantitatif itu pada satu objek penelitian. Oh, kalau itu sih nggak ada masalah ya, kapan ininya. Bisa saja karena apa tuh datanya kan itu berkaitan dengan data. Nanti kita bisa mengambil, kalau biasanya kalau kita menggunakan apa namanya itu bersifat kita menggunakan kuesioner ya. Nah, biasanya kita muncul usahakan misalnya jangan ada pertanyaan yang terbuka. Terbuka itu maksudnya apa namanya itu jawabannya misalnya berikan jawaban lembar kosong gitu ya. Apanya titik ya. Jadi kan responden yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi apa yang dipikirkan dijawab. Nah, itu kan kita harus mengelompokkannya. Jadi kalau misalnya pertanyaan berapa kita pakai tadi ya 1, 2, 3 ya. 7 tidak setuju kan itu nanti jadinya kan dikuantitatifkan kan. Nah, yang pertanyaan yang terbuka itu jadi kualitatif kan pertanyaannya, karena pertanyaannya kan kita tidak menskornya, tidak ada jawaban, jadi tergantung kepada responden. Nah, itu seperti itu nanti munculnya. Jadi akan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Ya. Nanti tinggal tetap apa namanya itu tetap nanti muncul akan lebih mudah mengambil kesimpulan kalau dikuantitatifkan, akan mudah mengambil kesimpulannya. Kenapa? Karena tadi misalnya ya tetap dikelompokkan, misalnya 5 orang yang menyatakan bahwa pertanyaan jawabannya A gitu ya. Ada misalnya jawabannya bervariasi sampai 20 pertanyaan gitu ya. Nanti kita kelompokkan jawaban-jawaban tadi ya. Kita tetap memberikan skor jawaban-jawaban tadi, kira-kira oh ini jawabannya kira-kira setuju, tidak setuju, kita tetap kelompokkan seperti itu. Nah, itu makanya yang tadi akan merepotkan kita bagi peneliti kalau kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, merepotkan ya, tapi bagus sebetulnya karena responden itu memberikan jawaban apa yang dia ini, cuma tadi kita yang merepotkan peneliti gitu ya. Tapi kalau jawabannya sudah ada kan mereka tinggal ngelingkari gitu ya, itu ininya. Jadi bisa saja kita dikombinasikan seperti itu, bisa saja ya. Jadi yang berhak untuk ditampilkan berarti data kuantitatif saja dalam kesimpulannya, Ustaz ya. Iya. Apa maksudnya yang kualitatif ini mau diarahkan kemana, Ustaz? Apakah dalam lampiran apa gimana gitu? Ya, nanti bisa ditampilkan lampiran ya. Kemarin juga maaf ini ya, karena ada katanya baru saya ingat. Kemarin waktu rapat dosen Pak Aziz juga mengarahkan kalau misalnya ada penelitian kualitatif, mahasiswa itu melakukan penelitian kualitatif, ya silakan saja, kita jangan terlalu diinikan kepada kuantitatif gitu ya. Nah, itu misalnya melakukan penelitian penelitian tentang misalnya ada contohnya misalnya pendapat, kan ada itu penelitian tentang pendapat ulama ini bagaimana pendapat itu kan kualitatif kan ini. Cuma yang tadi kita harus banyak baca buku ya. Jadi kalau tentang kualitatif itu kita harus banyak baca buku gitu ya. Banyak buka buku. Ya, misalnya pendapat ini gimana, pendapat ini gimana. Pendapat ulama ini, nah, itu kan banyak referensi yang harus kita buka bukunya itu ya. Nah, itu yang jadi kemarin waktu rapat dosen Pak Aziz kalau ada yang mau melakukan seperti itu silakan saja katanya penelitian ini.
tentang kualitatif. Kalau ada yang sebetulnya ada mahasiswanya yang senang dengan baca buku yang banyak gitu ya, silakan saja katanya. Oh gitu. Nah itu jadi gitu ya. Penelitian-penelitian yang kualitatif nanti semuanya masih banyak, jadi banyak lampirannya gitu ya, karena banyak kutipan apa yang kita pendapat-pendapatnya tadi kita mesti kita tampilkan ya. Oh ternyata ini dari buku ini, dari buku ini, buku itu. Gitu. Paham maksudnya ya? Paham. Maksudnya nanti yang hasil dari pendapat dari buku atau sumbernya itu Dafus itu bisa ditampilkan saja ya Ustaz ya? Iya betul, dijelaskan. Tapi nanti nggak ada ininya ya, itu hanya. Tapi kalau menggunakan statistik, ya ini kan ilmu pendidikan statistik ya tetap nanti mesti ada di angka-angkanya ya. Karena kan ini statistik ya. Mesti ada angkanya gitu ya. Jangan penelitian tentang statistik nggak ada angkanya, nanti jadi bingung orang intinya. Mesti ada angkanya ya. Angka yang minimal ya ditampilkan ininya misalnya ya. Ya. Jadi kalau statistik berkaitan dengan angka pasti ya. Itu ya. Jadi kalau penelitian yang nanti tetap ada yang kualitatifnya tapi ada angkanya gitu ya. Itu. Ngerti maksudnya? Ya, misalnya jumlah muridnya ya, nama-nama muridnya gitu ya, nama-nama itu kan muncul kualitatif ya, nama-nama misalnya nilai-nilai ABCD itu kan ABCD-nya itu kan kualitatif ya. Nanti tinggal melonggokkan berapa yang dapat A, statistik kan begitu, yang berapa yang dapat A, berapa yang dapat B, berapa yang dapat C. Nah, statistiknya berbicara seperti itu, ya. Tidak apa namanya itu angka-angka yang Anda peroleh tadi dijumlahkan. Oh, ternyata yang dapat A, ya sedikit, hanya satu orang dapat A misalnya. Kan menyimpulkan begitu. Oh, ternyata tapi yang dapat rendah juga sedikit, berarti bisa menyimpulkan bahwa ininya rata-rata gitu kan. Itu ya. Jadi jawabannya kesimpulannya bahwa banyak mahasiswa yang menjawabnya kurang begitu mengerti, misalnya bisa disimpulkan seperti itu ya. Karena nilainya misalnya banyak kan B atau C misalnya. Tapi ya sedikit yang dapat, hanya satu orang dapat A. Jadi seperti itu. Jadi apa maksudnya ya? Jadi kalau kita berbicara statistik ya tetap ada angka-angka yang muncul gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita selesainya sebelum maghrib ya. Jadi jangan ya gara-gara ini kalau diputusin maghrib kan ke ini juga ya. Jadi ke ini juga mending sebelum maghrib kita selesai saja ya. Maghrib kan jam 6 kurang berapa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ada lagi di statistik ya. Nanti saya jelaskan. Jadi saya jelaskan statistika. Statistika adalah ilmu mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan. Jadi statistika itu mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, ya, sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Ya, itu jadi ilmu statistika itu mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai pada kesimpulan. Nah itu yang mesti kita pahami ya. Jadi kalau kita berbicara ilmu statistik, berarti kita harus bisa melakukan pengumpulan data, harus bisa melakukan penyajiannya, harus bisa melakukan analisis, harus bisa mengambil kesimpulan. Nah itu namanya jadi ilmu statistik itu. Jadi dalam melakukan pengumpulan data ada ilmunya, gitu ya. Tidak hanya mengumpulkan begitu saja ya. Kemudian dalam penyajiannya juga ada ilmunya ya, ada caranya gitu ya. Kemudian melakukan analisis
juga ada caranya. Nah, itu jadi ilmu statistik seperti itu. Jadi kelihatannya tidak terlalu sulit ya. Nah, misalnya contohnya di sini menghitung nilai rata-rata ujian, ya, menentukan banyaknya siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kebutuhan siswa pada sekolah, menghitung tingkat penularan COVID di satu lokasi, ya, misalnya menentukan laju inflasi dan banyak lain lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Nah, ini yang kalau dalam berbicara statistik biasanya orang apa namanya itu kalau Anda melakukan penelitian misalnya, saya sudah melakukan penelitian, sampelnya berapa? Itu kan biasanya itu populasinya apa ini. Jadi kalau orang melakukan penelitian misalnya berbicara itu populasi sampel. Jadi populasi adalah objek yang dijadikan penelitian, ya. Misalnya kamu melakukan penelitian tentang pengaruh ini saya ngambilnya salah ini ya, salah contoh, harusnya kan pendidikan ya, ini contoh peternakan ayam ya. Jadi contohnya misalnya Anda melakukan penelitian apa namanya itu misalnya tentang apa namanya itu pengaruh misalnya penggunaan handphone pada, atau katakanlah pengaruh apa namanya itu pengaruh belajar sekarang ini kan belajar online terhadap kemampuan siswa misalnya terhadap pemahaman siswa terhadap pelajaran. Nah, itu kan objek ininya populasinya, ya. Nah, populasi ini nanti menentukan kesimpulan kita, ya. Jadi misalnya ya, kita mengambil populasi, ya. Populasi kita adalah atau kita misalnya kita ingin objek penelitian kita tentang sekolah di apa namanya itu anak siswa kelas SD misalnya, SD ya, siswa anak SD ya, SD. Nah, SD itu kan di wilayah, katakanlah di wilayah, nah, harus jelas objeknya di mana. Misalnya di Pondok Gede, ya. Berarti populasinya adalah semua sekolah di wilayah Pondok Gede, ya, atau di wilayah jadi yang menjadi ini kita menjadi kenapa nanti akan kenapa, karena kita akan menyimpulkan kesimpulannya adalah nanti wilayah Pondok Gede gitu ya. Jadi objeknya harus, nah, populasinya semua sekolah SD yang ada di wilayah Pondok Gede gitu ya. Nah, itu namanya populasinya. Jadi jangan ngambil wilayah lain. Nanti misalnya wilayah Jati Asih, wilayah lainnya nggak bisa ya. Itu kebetulan dekat rumah misalnya, ya. Dekat rumah tapi karena agak jauh dari sini nggak bisa. Itu sekolah di wilayah Kecamatan Jati Asih gitu ya. Ini harus wilayah. Nah, itu. Jadi populasinya itu. Nah, kemudian sampelnya, nah, sampelnya itu nanti kita tinggal menginikan saja. Sampel itu nanti bisa beberapa cara kita mengambil sampelnya ya. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber informasi. Jadi kita tidak apa namanya itu sampel ini nanti akan menginginkan kesimpulan kita ya. Jadi jumlah sampelnya, nah nanti tergantung karakteristik dari populasi gitu ya, karakteristik populasinya. Jadi kalau misalnya apa namanya itu populasinya katakanlah rata-rata ininya heterogen ya, kalau misalnya wilayah apa namanya itu heterogen ya, atau sampelnya kan harus lebih banyak. Tapi kalau kita kira sampelnya homogen, ya artinya homogen itu lebih sama, hampir sama ininya ya. Nah, itu sampelnya nggak perlu banyak ya kalau
Jadi tergantung karakteristik dari populasi. Jadi jumlah sampel itu tergantung karakteristik populasinya. Jadi kita harus tahu karakteristik populasi itu gimana. Ya, dulu masih ingat ya waktu apa namanya itu dalam pemilu misalnya ada quick count itu kan. Quick count itu adalah sampel yang diambil di setiap beberapa TPS gitu ya. Nah, populasinya adalah semua. Nah, kalau berbicara tentang pemilihan presiden, berarti populasinya adalah semua TPS yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu sekitar 500.000 TPS kita segitu ya. Nah, semua itu adalah populasinya. Nah, sampelnya nanti tinggal lihat mana yang diambil ya. Tidak semuanya. Makanya harus sampel itu bisa menjelaskan karakteristik dari populasi. Jadi benar-benar sampel itu bisa mewakili populasi. Jadi kesimpulan kita nanti terhadap populasi gitu ya. Makanya dalam quick count itu kan langsung kelihatan ya apa namanya itu dengan cepat pemenang pilpresnya langsung ketahuan gitu ya, kelihatan. Nah, nanti membandingkan dengan real count-nya, perhitungan secara populasi ya. Jadi kalau populasi itu dihitung itu real count lainnya ya. Tapi kalau sampel itu namanya quick count-nya. Jadi ininya. Nanti di compare. Halo? Ada yang mau nanya? Halo? Ya, jelas, Seth. Ya, enggak kalian yang mau nanya. Ya. Nah, tadi saya pahami bahwa menunjukkan kriteria atau karakteristik ya dalam sampel gitu. Bahwa karakteristik sampel itu akan mendapatkan kesimpulan ya Ustaz ya. Sesuai dengan sampel yang diambil gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa karakteristik sampel itu akan menjadi kesimpulan kita gitu. Lalu yang kedua, kan tadi disinggung adanya data homogen sama data heterogen gitu kan. Nah, kita tahunya data tersebut, oh ini data heterogen, oh ini data homogen gitu kan. Sedangkan kita belum tahu kan kalau sampel kan ngacak tuh kan. Itu yang maksudnya seperti apa gitu yang kita lihat. Oh, contohnya angka 222 homogen, angka heterogen 212121 gitu. Apa seperti itu, Ustaz? Oh ya. Dah. Jadi nah itu nanti kan gitu. Jadi kita sebelum melakukan sebelum mengambil ini juga kita harus tahu karakteristik dari populasi tadi. Jadi kita harus melakukan penelitian awal ya. Kita harus melakukan penelitian awal. Misalnya ada ininya ya, penelitian awal misalnya di daerah, contoh ini yang gampang aja ya, gampang dipahami ya. Jadi misalnya tadi ya kita bicara tentang pilpres tadi ya. Jadi kita di daerah misalnya Jawa Barat ini kira-kira yang mana yang mana yang paling banyak kira-kira ya. Itu ya. Misalnya Jawa Barat lebih heterogen misalnya, banyak pemilih yang jadi harus sampelnya lebih banyak. Kalau misalnya di Jawa Barat itu homogen heterogen misalnya ya. Tapi kalau misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur relatif homogen misalnya, ya sampelnya sedikit, nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya di luar Pulau Jawa karena heterogen, itu lebih sampelnya lebih banyak. Itu ininya kayak. Jadi sebelum dilakukan pengambilan ini tadi harus tahu karakteristik dari objek tadi, populasinya ya, karakteristik populasinya harus tahu. Jadi kalau misalnya Anda meneliti tentang di sekolah ya, SD misalnya tadi, tahu karakteristik sekolah tersebut ya, kira-kira ya di sekolah A misalnya itu gimana karakteristik ininya, murid-muridnya ya, di sekolah B. Nanti harus tahu ini semua ya, ada gambarannya ya. Tidak perlu diteliti secara detail, tapi punya gambaran. Oh ternyata di wilayah misalnya di wilayah A
itu karena mungkin tingkat banyak pendidikan orang sekitarnya itu lebih bagus dibandingkan dengan lain, yang mungkin agak berbeda dengan daerah yang lainnya gitu kan. Itu menjadi ini kita ya, menjadi menjadi bahan masukan kita bahwa objek penelitian kita akan berbeda-beda ininya ya. Jadi nanti akan menentukan apakah homogen heterogennya tadi gitu ya. Nah, itu jadi nanti yang mau menjadikan sampel yang jadi kita harus melakukan penelitian awal dulu ya, tidak bisa begitu saja nanti sekolah nah itu ya. Nah tadi ya, karena di dalam penelitian tentang penelitian kalau kita melakukan penelitian pendidikan itu kan ininya sosial ya, lebih banyak ke sosial, sehingga tingkat kesalahannya mungkin agak besar ya, karena tadi ya. Nah, itu. Jadi untuk mengkecilkan ininya perlu kita meningkat objeknya tadi. Objeknya kita apakah dia heterogen atau tidak ya. Nah, itu. Jadi sehingga sampelnya bisa mewakili karakteristik dari populasi ya. Mewakili, karena kita harus menyimpulkan kesimpulan kita itu nanti misalnya akan berdampak pada kebijakan pemerintah misalnya, katakanlah misalnya seperti itu, akan berdampak kepada kebijakan pemerintah misalnya, contohnya ya, kita melakukan penelitian ternyata hasil penelitian kita bisa digunakan untuk kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan misalnya. Itu harus hati-hati intinya ya. Jadi harus benar-benar sampel objeknya harus betul-betul diambil karakteristik sekolah-sekolahnya harus benar-benar. Jadi sehingga nanti kesimpulannya betul-betul memberikan sesuai dengan karakteristik dari populasi tadi, walaupun kita ngambil sampel ya. Itu yang ininya. Nah. Bisa paham kira-kira? Belum kebayang, Ustaz. Maksudnya gini, tentang apakah dia dari, contohnya tadi kan quick count tentang pemilihan gitu, pemilihan yang jadi homogennya apakah dari data, contohnya ada warna merah, kuning, hijau, contohnya 60% warna merah, 25% warna kuning atau biru, sisanya gitu, Ustaz. Nah, apakah dari persenan itu, contohnya 65% disimpulkan bahwa data tersebut merupakan menjadi homogen gitu, homogen gitu, dari yang lainnya. Apakah seperti Ustaz? Soalnya saya belum kebayang tentang data heterogen dan homogen gitu. Dan menarik kesimpulan dari data itu, apakah dari besaran persenan itu, persenan apa gimana gitu dalam statistik ini gitu? Iya, oke. Bisa ya. Jadi gini, kalau heterogen itu ya artinya kan bervariasi ya, variasinya sangat ini banget ya. Kalau heterogen itu kan variasi datanya banyak ya. Misalnya gini, contoh yang lain lagi ya supaya dipahami. Misalnya kita meneliti mahasiswa UID gitu ya. Kita misalnya melihat mahasiswa UID. Nah, kalau mahasiswa UID itu kan relatif homogen ininya ya. Katakanlah misalnya bukan ini ya. Katakanlah misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang tingkat istilahnya. Misalnya contohnya ya, kalau kita ditanya misalnya kalau kita tanya misalnya uang jajannya setiap hari gitu ya, pasti kalau yang belum kerja ya, kalau yang kerja kan beda ya. Kalau yang artinya pasti akan tidak homogen, tidak terlalu ya kan. Tapi beda dengan kampus-kampus lainnya. Kalau ditanya kan mungkin ada yang
berapa, ada yang jutaan gitu ya, uang dikasih misalnya gitu kan, beda ya. Tapi kalau di UD mungkin karena latar belakang ininya hampir heterogen ya, apa homogen ya, nggak mungkin heterogennya seperti itu ya, homogennya kira-kira seperti itu. Jadi kita melihatnya di dalam kajian awalnya makanya orang kalau dalam politik kan orang melempar isu-isu tertentu gitu ya. Jadi survei-survei awal itu kan ada, ternyata di daerah ini pemilih-pemilih yang makanya ada survei-survei itu kan seperti itu. Ternyata di daerah ini lebih banyak ini. Itu melihat homogen heterogennya seperti itu. Ya, ternyata kalau misalnya di daerah Bali pasti orang PDIP banyak di sana ya, nggak perlu banyak-banyak sampelnya, ya. Nah itu, jadi karakteristik suatu wilayah itu orang-orang sudah tahu ya. Makanya kalau kita melakukan penelitian di suatu sekolah, misalnya kalau kita belum pernah ke sekolah tersebut, ya kita harus melakukan ini dulu. Tapi kalau kita sudah sehari-hari di sekolah tersebut, dia paham karakteristiknya. Jadi misalnya kalau kita di UID, kampus UID, ya sudah paham karakteristik mahasiswanya gitu ya. Tapi begitu Anda misalnya ke UIN, nggak ini ya, nggak tahu bagaimana karakteristik mahasiswanya gitu ya. Nah itu kira-kira seperti. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana karakteristik mahasiswa UIN saya dengan ya karakteristiknya bagaimana ya. Nah itu supaya kelihatan nanti apakah dia masuk dalam kategori kita homogen atau heterogennya. Dalam hal katakanlah pendapatan orang tuanya misalnya ya, kan misalnya bisa saja kita bertanya seperti itu walaupun pertanyaannya itu tidak menyebutkan angka ya, dalam misalnya kalau orang naik dalam penelitian itu kan tidak etis ya menanya orang berapa sih pendapatannya gitu kan. Jadi jarang orang paling menanyakan pendapatan Anda berapa, apakah misalnya 1 juta sampai sekian paling gitu ya. Ini sampai ini, jadi disebutkan range-nya apa namanya itu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi harus ada kajian awal dulu, studi pendahuluan dulu tentang, baru kita melihat apakah homogennya daerah tersebut. Nah nanti itu akan menentukan sampel kita ya. Berarti dalam arti kita harus buat penelitian dulu dong. Oh iya, harus ada penelitian awal dulu, kita mengetahui dulu. Itu diperbolehkan nggak, Ustaz? Maksudnya, contohnya kita buat kuesioner gini, apakah diperbolehkan gitu bahwa nanti pada saat kita melihat ini gini, baru kita pada saat itu melakukan penelitian sebenarnya gitu. Oh boleh saja, nggak apa-apa. Kita karena untuk mendapatkan itu nanti ada juga kan kuesioner itu kan perlu diuji coba juga nantinya. Jadi penelitian awal boleh saja, mungkin tidak terlalu seperti penelitian ini ya, mungkin hanya hal-hal yang kira-kira kita ingin yang sederhana saja ininya ya. Kita artinya nggak terlalu ruwet ininya ya, pertanyaan kuesionernya mungkin lebih sederhana ya. Jadi mungkin ditanyakan langsung ya, mungkin tidak perlu ditanyakan langsung pada beberapa orang, ini baru kita dapat gambaran. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu nanya banyak gitu ya. Nanti di kuesioner yang penelitian yang sebenarnya baru kuesioner itu. Jadi kuesioner penelitian awal itu tidak terlalu hanya untuk mendapatkan gambaran awal saja gitu ya. Nah itu baru nanti setelah dapatkan gambaran yang jelas, baru kita membuat kuesioner yang betulnya gitu ya. Paham maksudnya ya? Satu lagi Ustaz, tentang ya. Itu maksudnya penelitian, maksudnya kuesionernya itu kan terbuka tidak boleh ya? Oh bukan tidak boleh, dihindari gitu ya. Terbuka maksudnya dia bahwa harus detail. Kalau pemahaman saya sih terbuka kan detail semua gitu Ustaz.
nggak hanya sebatas contohnya yang tadi berapa penghasilan kamu gitu, sekian kan gitu, dari uang belanja, uang pokok itu kan termasuk terbuka ya Ustadz ya. Apa gimana nih? Saya soalnya belum nangkep Ustadz, maksudnya ini kan tentang statistik gitu Ustadz. Ya. Jadi kalau tanya penghasilannya, ya kalau yang terbuka ya dia tulis, terserah menulisnya berapa. Tapi kan orang dalam pertanyaan itu kan jarang orang mau menjawab angka gitu ya. Ya kecuali kita kecuali kita udah hubungan dekat sama ini sama macam, mungkin dia mau nanya angkanya ya. Tapi kalau kita nggak kenal ya nggak ini misalnya ya, nggak mau dia menginikan ya, tidak mau tidak mau menyebut angkanya. Makanya biasanya kalau tanya penghasilan biasanya tertutup ya. Jadi dari 1 sampai 5 misalnya kita bikin angka 1 sampai 5. Jadi kan angkanya misalnya dari di bawah 5 juta sampai 10 sampai 20 sampai 25. Nah, di atas 50 juta misalnya. Itu kan untuk memudahkan mereka menjawab ya. Kita juga kalau ditanya kan begitu, pasti ya agak ragu-ragu. Jadi kalau ditanya misalnya berapa, sekitar ya di sekitar 10 juta misalnya kan. Itu kan mudah kita menjawabnya ya. Antara berapa penghasilannya ya, mungkin ya sekitar ya misalnya kalau ada jawaban itu 10 sampai 20. Ya ini sekitar di situlah ininya ya. Nah, ini ya. Jadi menjawabnya angka persis, kecuali misalnya pertanyaan terbuka itu betul-betul kita ingin misalnya kita tidak punya jawaban, tidak misalnya gini, apa sih misalnya yang apakah Anda setuju misalnya dengan, kalau pertanyaan seperti itu. Tapi kalau biasanya pertanyaannya yang bukan setuju atau tidak setuju, tapi bagaimana pendapat Anda misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang kalau misalnya kalau SD itu 5 tahun saja misalnya kan. Nah, kan nggak usah 6 tahun misalnya ya, kelamaan misalnya kan. Nah, langsung itu. Atau kan ada juga wacana dulu tidak perlu ada SD, SMP disatukan saja sekolahnya, kan ada juga. Apakah seorang guru ditanya seperti itu, apakah Anda setuju misalnya seperti itu ya. Nah, kan banyak jawabannya gitu ya. Bukan setuju ya, bagaimana pendapat Anda gitu ya. Bagaimana pendapat Anda kalau misalnya sekolah itu SD ya, SMP disatukan saja ya, jadi 2 tahun ya, 9 tahun ya, 9 tahun misalnya, atau jadi 8 tahun misalnya ya, nggak usah jadi kan pendapat jadinya kan, oh ininya ini kan macam-macam, jawabannya kan macam-macam ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan terbuka itu kita agak susah menginikannya ya. Kira-kira kita ingin menginikan orang itu supaya hal-hal yang benar-benar urgen sekali diinikan ya. Atau katakanlah pendapatnya itu kita ingin meminta pendapat sesuatu dari yang bersangkutan. Kita anggap berbeda gitu ya. Nah itu. Tidak mungkin dia jawab setuju, tidak perlu nggak memungkinkan untuk menjawab tidak setuju ya. Nah itu juga. Jadi tidak cukup dengan jawaban setuju tidak setuju, tapi harus dengan kalimat apa gitu ya. Nah itu ya. Paham maksudnya ya? Maaf Pak Darwis, mau bertanya seputar sampel dan populasi. Ya. Nah, contoh ya, ketika di sebuah sekolah mungkin populasi dari peserta didiknya 200, apakah ada ketentuan khusus kita ambil berapa persen dari 200 itu gitu? Atau mungkin ada ketentuan nih, 10% dari 200 berarti yang kita harus jadikan sampel itu 20 gitu, atau sampel ini bebas gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi penelitian yang baik itu diantaranya objektif ya. Nah, data ya. Ya, yang pertama ada objektif, representatif, kemudian kesalahan, sampling kecil. Nah, yang pertama seputar objektif, contoh kayak tadi tuh, saya udah ngambil 20 sampel dari populasi 200 orang,
saya ngambil sampelnya 10%, yaitu 20 orang dari 200. Nah, kemudian kalau saya, apakah sampel itu harus dari, saya ambil di kelas SMP contoh, di kelas 7, 8, 9. Apakah saya boleh ngambil sampel itu di kelas 9-nya aja atau harus dibagi-bagi pecah, dibagi 3 itu? Makasih. Nah, ya. Oke. Ya, jadi jumlah sampel nanti ada caranya ya, ada cara menentukannya ya. Nanti oh iya. Nanti kita ini kan ada cara menentukan sampel macam-macam ininya ya. Ada rumus, ada menurut itu ada, nanti kita ini kan menentukan jumlah sampelnya. Tapi kalau untuk yang seperti yang tadi ya, kita bisa mengambil sampelnya ya, kalau 200 ya mungkin kalau tadi lagi tadi mengenai karakteristiknya tadi ya. Nah, ini populasinya karakteristiknya gimana? Kalau kita lihat secara mungkin dia, kalau misalnya hanya kelas 9 saja ya, 9 tadi ya, 8. Kelas 9. Kalau kelas 9 saja apakah itu termasuk objektif? Kalau 9 saja misalnya mungkin sampelnya nggak perlu banyak ya. Tapi kalau misalnya sudah ada ikut kelas lain, nah itu kan sudah berbeda ininya ya. Nah, itu mungkin sampelnya agak lebih banyak gitu ya. Mesti lebih banyak. Karena akan berbeda ininya ya. Nah, apalagi kalau misalnya melibatkan kelas 1, nah itu berarti sampelnya mesti lebih banyak ya. Jadi tergantung karakteristik dari populasi ya. Gitu. Ya, tapi biasanya kan kita kalau mungkin ya, gitu penelitian kita nulis nama sekolahnya nih Pak. Contoh SMP A gitu. Nah, kemungkinan kan itu cakupannya kelas 7, 8, 9. Kemudian kalau kita ngambil data di kelas 9 doang, walaupun dari karakteristik yang bervariatif yang tadi, itu apakah termasuk objektif gitu, atau harusnya kita pecah dari 7, 8, 9 gitu. Karena penelitiannya kita atasnamakan dari nama sekolah itu gitu. Jadi secara general, secara umum. Bagaimana tuh? Oh ya. Ya, itu tadi. Makanya dalam penelitian itu salah satunya ya memang harus objektif ya, atau boleh dikatakan harus menyampaikan yang ya boleh dikatakan harus jujur gitu ya, nggak boleh. Jadi kesimpulannya kalau hanya kelas 9 saja ya kelas 9 saja ininya. Kesimpulannya untuk di kelas 9 saja ya. Jadi jangan diambil kesimpulan untuk keseluruhan sekolahnya, nanti jadi apa namanya itu? Jadi apa namanya itu? Kalau misalnya hanya untuk tidak digunakan untuk apa-apa mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau digunakan untuk ada kebijakan tertentu, nah itu kan jadi masalah nantinya. Tapi kalau hanya untuk penelitian apa namanya itu, penelitian bisa mewakili kelas 6 ya nggak ada masalah. Kalau menurut peneliti bahwa itu bisa kita ambil kelas 6, kelas 9 saja ya nggak ada masalah, bisa saja itu ambil kesimpulannya sekolah boleh saja. Tapi ya itu tadi bahwa kita bisa menyatakan bahwa ini bisa mewakili populasi, itu nggak apa-apa ya, asal ada alasannya gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apa maksudnya ya? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kayaknya sudah cukup ya. Tinggal nanti kita lanjutkan. Ini ada sedikit lagi tentang ya nanti ini apa? Anda bisa baca ya. Ini kayaknya udah mau azan ya. Tadi intinya adalah bahwa dalam ilmu statistika itu bahwa kegiatan yang mesti kita lakukan adalah bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara melakukan pengolahan data, bagaimana menyajikan data. Nah, jadi ini akan kita pelajari nanti di dalam apa namanya itu ilmu statistiknya nanti ya. Jadi pengumpulan datanya, pengolahan, penyajian, analisis dan kesimpulan ya. Jadi intinya di situ ya. Jadi selama perkuliahan kita nanti, kemudian nanti akan di dalam saya akan coba nanti menggunakan alat bantu komputer ya, menggunakan SPSS dalam menghitung apa namanya itu, menghitung olah datanya ya. Karena dalam pengolahan data kan sebetulnya ya, kalau
pengumpulan datanya mungkin masih bisa cara ini ya. Pengumpulan data juga bisa dilakukan menggunakan komputer ya. Sekarang kan sudah ada Google Form. kuesionernya, Google Form ya. Nah, bisa ya. Kalau pengolahannya juga bisa dibantu dengan komputer gitu ya. Penyajian juga bisa, analisis. Nah, kesimpulannya yang mesti mesti kita yang menyimpulkannya gitu ya. Nah, itu. Jadi ini sudah di bagian ini mungkin masih bisa kita bantu menggunakan komputer ya. Tapi kesimpulan nanti masih kita mengambil kesimpulannya ya. Nah, itu. Ada lagi kira-kira ya? Nanti untuk setiap pertemuannya kita ceramah aja Sat ya, dari antum kemudian kita bertanya gitu ya. Jadi nggak ada presentasi ya. Oh, nanti saya belum melihat, paling ada tugas-tugas atau tergantung nanti ininya ya, tergantung RPS. Apakah nanti Anda harus menyampaikan ya. Tapi sementara belum ya. Nanti kalau ada memungkinkan untuk dipresentasikan ya sekalian menanya gitu ya. Mau nanya sekalian bisa saja ya. Sekalian jelasin gitu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi sementara belum dijadwalkan ya. Tapi di dalam ininya ada gitu ya. Di dalam RPS-nya itu kalau tidak salah ada ya. Tapi bentuknya nanti akan saya coba bagaimana. Mungkin tadi ya bisa dipresentasikan kalau ada masalah saja ya nantinya. Hasilnya kalau boleh tugas. Saran, maaf. Ya. Kalau pelajaran seperti ini mungkin kita lebih banyak di prakteknya aja Sat. Oh ya, nanti kita diperkuat di prakteknya aja kita. Karena kan pengetahuan kita juga masih sehemat saya gitu, kita juga masih belum menguasai gitu. Walaupun kita mempresentasikan tapi dasarnya belum kuat gitu. Jadi mungkin lebih prakteknya aja gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa. Oke, nanti yang lainnya bisa ditampilkan gambarnya, kameranya gitu ya. Kita sekalian pamit ini. Ini Zoom-nya langganan apa? Iya, Sat. Yes. Yang premium. Alhamdulillah kalau bisa dipakai gitu ya. Jadi ini kalau yang kelas yang lain saya pakai Google Meet ya. Jadi ada ini. Ya kalau pakai Zoom kan lebih ini ya. Sama aja sebetulnya, tinggal ya. Ustaz, boleh nanya nggak Ustaz? Oh, boleh. Berarti kita harus download SPSS dong Ustaz? Oh ya, nanti bisa ya. Nanti saya kirimkan programnya nanti melalui Telegram ya. Nanti saya kirim, nanti Anda bisa melalui Telegram nanti saya kirim karena di Telegram itu filenya bisa gede ya. Iya. Ya. Nanti kalau teman-teman nggak ada Telegram boleh di Drive Sat, Google Drive. Oh, ada, nanti tinggal cari saja Google Drive ada ya. Nah, nanti install di ininya, di handphonenya atau di komputernya nanti bisa dilihat. Karena di Telegram itu bisa sampai 2 giga ya. Kalau di WA kan cuma sedikit ya. Di email juga nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya kalau Telegram itu cukup ini bisa kita mengirimkan sampai 2 giga ya, lumayan besar ya. Jadi kalau ngirim film apa segala macam bisa ya. Ya itu saja. Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti diajarkan sekalian ngajarkan kalau mau diajarkan installnya boleh karena install SPSS itu cukup ruwet ya, agak ruwet ya. Karena ada lama ya Ustaz. Agak kadang-kadang suka lama gitu downloadnya tergantung. Ya jangan di-download. Nanti saya dikirim ke WA ke Telegram aja ya. Oh gitu ya, siap Ustaz. Nanti tinggal ngambil aja, numpang aja di wifi siapa gitu kan, karena jangan pakai data ya, pakai data habis langsung gitu ya. 2 giga langsung. Ya, jadi numpang. Jadi begitu dikirim nanti ngambil ke ininya, numpang di kampus atau di mana gitu kan. Nah, jadi itu. Karena gede, lama itunya. Saya ngirim juga kalau ngirim itu agak. Siap Ustaz, makasih Ustaz. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya.